Waktu gue sampai di imigrasi Thailand, terus petugas ini bingung kayak bolak-balik paspor gue, terus kayak dia nanya ke petugas satunya dan dem, kamu nggak bisa keluar dari Thailand. Gue bingung, kok bisa? Wah, Sobat Aksa Mas Go, Positive People, inilah Travel Story by Aksa Mas Go. I'm Go. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Don't go anywhere sebelum nonton Aksa Mas Go. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ya Positive People, jadi gini Travel Story Aksa Nation, Aksa Mas Go, I'm Go gitu, sorry. Nah gini soal ketahan di border perbatasan Thailand Malaysia. Jadi ceritanya gini, gue kan kemarin ini rencana merayakan Idul Adha di Pulau Pinang, Malaysia gitu. Jadi kan gue ke sana, terus kayak gue ada teman juga di sana dan lain sebagainya. Ketika gue nyampe sana, sebelum gue nyampe ke sana, teman gue tuh juga udah kita bikin itinerary mau kemana aja, dia mau ngajak gue kemana aja juga. Terus ada satu titik di mana dia akan ngajak gue ke Malaysia, ke kota Hatia. Jadi kita akan melewati border Malaysia di Padang Besar seperti itu. Dan itu menurut gue ini menarik karena gue kayak baru pertama kali ke Thailand gitu kan lewat darat gitu menggunakan kereta. Pokoknya gue kayak wah ini penasaran banget gitu. Terus akhirnya gue sampai di Penang kayak 2 hari lah sebelum Idul Adha, karena rencananya kan mau Idul Adha di Penang, tapi sebelum itu kita ke Hat Yai, ke Thailand terlebih dahulu. Terus yaudah, tapi sebelum berangkat gitu kan, hari kan kita berangkatnya malam gitu kan, malam sebelum berangkat gue tuh udah kayak apa kita nggak usah ke sana ya. Gue dalam artian tuh kayak gue masih mikir 2 kali, tiba-tiba gue kayak kepikiran ke sana nggak ya gitu. Terus tapi karena kayak mikir tiket udah kadung dibeli, tiket kereta ya ITS, ya udah akhirnya kayak memantapkan diri lagi bahwa gue akan berangkat ke Hat Yai Thailand gitu kan. Terus ya udah jam 2 dini hari kita berangkat menuju stasiun di Padang Besar. Gue lupa nama stasiunnya apa gitu, tengah malam gitu. Pokoknya keretanya berangkat jam 2.53 dini hari gitu, pokoknya jam 3-an pagi gitu. Terus saya sampai sana, sampai Padang Besar ini di perbatasan Malaysia Thailand jam 4.15 gitu. Pokoknya sekitar 1,5 jam lah perjalanan menggunakan kereta ITS. Ini adalah kereta yang paling cepat. Sebenarnya juga ada kereta yang agak murah juga, yaitu kereta KTM gitu kan. Jadi silakan pilih aja gitu tuh. Tapi gue menggunakan kereta ITS karena di jam tersebut. Nah terus kita perbatasan itu buka jam 5 pagi waktu Thailand atau jam 6 pagi waktu Malaysia. Nah terus ketika kita udah nyampe stasiun itu, kita kan kayak nunggu dulu nih lama gitu kan, menunggu 1 jaman atau lebih, kurang lebih seperti itu. Nah opsi kita menggunakan Elf atau mobil van gitu kan. Kalau di Indonesia nyebutnya Elf, mobil van gitu kan. Terus di situ ada kayak kedai loketnya untuk beli. Terus ada buat yang jual paket internet juga untuk di Thailand seperti itu. Nah terus kita memutuskan untuk menggunakan mobil Elf gitu karena ketika kita menggunakan kereta menuju Thailand, menuju Hat ya, kita tuh kayak masih harus nunggu lagi jam 8-an atau jam 10 siang kereta dari Thailand itu baru datang, terus baru membawa kita ke sana. Itu dari perbatasan itu. Jadi kita karena ngambil cepetnya, ya udah kita pakai mobil LF itu dengan membayar 30 ringgit Malaysia atau sekitar 100 ribuan gitu kan. Nah, terus ketika jam yang udah ditentukan, kita mulai bergerak nih ke border Malaysia Thailand. Jadi kayak kita out dulu dari Malaysia, kita pakai mobil gitu kan, pakai mobil kayak taksi, dibawa gitu. Kita udah nggak bayar itu kan, dibawa terus sampai bordernya Thailand, bordernya Malaysia dulu untuk kita dicap out gitu kan. Terus kita habis itu naik lagi mobil Elf yang udah menunggu kita di perbatasan Thailand itu. Jadi mobil Elf-nya tuh di sisi Thailand, nggak di sisi Malaysia. Yang sisi Malaysia adalah kayak mobil-mobil taksi gitu loh, tapi pribadi gitu ya. Nah terus kita nyampe border Thailand, aman, udah dicap masuk ke Thailand, ini aman. Nah terus gue menuju Hat Yai dengan menggunakan Elf. Elf-nya ini mewah gitu kan, kursinya empuk gitu. Pokoknya kalau teman-teman lihat ada di video kita sebelumnya, sekitar 45 menitan dari perbatasan Thailand itu, bordernya Thailand menuju kota Hat Yai. Nah sampai di Hat Yai gitu kan, nah itu kan hari Minggu, Idul Adha itu kan hari Senin gitu kan, hari Minggu. Terus suasananya tuh sepi, kota Hat Yai tuh kayak
kayak kota mati gitu ya, sepi banget gitu, kayak ini nggak ada kehidupan. Ya ada sih orang lalu lalang, cuma tuh kayak nggak, bukan yang kota hidup gitu, nggak ada kayak yang jual-jual apa-apa dan lain sebagainya gitu kan. Terus gue sama teman gue ini mau ke stasiun dulu, jadi nyampe langsung stasiun untuk memastikan tiket nanti siang, karena kereta untuk balik ke Thailand adanya nanti jam 8 atau jam 9 gitu nanti, atau ada lagi jam 2 siang. Nah terus kita mau memastikan itu karena rencana kita adalah mau pulang pergi atau ulang alik gitu. Jadi kayak cuma sampai siang lah di Thailand, di HT, terus nanti siangnya atau sorenya langsung balik ke Malaysia, karena besok Senin kita udah Idul Adha di Penang gitu ya, di Malaysia. Nah terus kita habis dari stasiun itu ngecek tiket dan sebagai suasana, terus kita akhirnya muter dikit, kok sepi gitu lah, kok kayak nggak ada orang gitu. Waduh, ini gimana nih, kayak harapan kita yang kotanya rame malah sepi gitu kan. Akhirnya kita cuma makan sarapan gitu, di Thailand gitu, di Hatia. Terus setelah kita diskusi sama teman gua, kita memutuskan ini kalau kita balik ke stasiun dan keretanya ini masih ada gitu, belum berangkat menuju perbatasan, kita langsung pulang aja, kata dia. Kita memutuskan untuk langsung pulang aja karena keretanya ini adalah kadang tuh mau menunggu gitu. Kalau penumpang kan ini kita beli tiketnya tuh langsung on the spot gitu. Jadi kalau masih ada penumpang yang ngantri banyak dan sebenarnya keretanya akan nungguin gitu loh, Jadi kadang berangkat tuh suka-suka dia gitu loh. Kata teman gue sih seperti itu. Nah terus ya itu karena apa kita memutuskan pulang, karena di Hatia ini nggak ada apa-apa, sepi, kosong kayak kota mati. Jadi ya mau ngapain gitu loh, mau keliling ngapain loh, nggak ada apa-apa, sepi gitu loh, kayak gitu. Nah biasanya ini lokasi tempat belanja orang Malaysia karena murah. Biasanya orang-orang Malaysia bisa kesini buat belanja atau sekedar makan-makan. Nah hari itu karena besoknya mau Idul Adha, mungkin kebetulan hari Minggu juga, jadinya mereka libur sekalian, mungkin kayak gitu, makanya membuat kota ini nih jadi sepi gitu. Terus akhirnya kita balik lagi ke stasiun, ngecek, ternyata kereta yang menuju Padang Besar perbatasan masih ada gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk naik kereta itu. Nah keretanya emang kereta jadul ya, jadi masih pakai kipas, terus jendelanya masih bolong gitu. Ada yang bolong, nggak masih bolong sih, ada yang bolong gitu kan. Tapi ada yang juga yang kaca dan lain sebagainya gitu. Gue memilih duduk yang gerbong paling belakang. Tadinya pintu gerbong yang paling belakang tuh kebuka, tapi sama petugasnya nggak boleh deket ke situ. Jadi yang paling belakang gerbong itu, yang duduk di kursi paling belakang tuh ada petugas. Jadi gue mau ngambil gambar yang kereta jalan belakang itu nggak bisa gitu. Jadi ya udah. Nah akhirnya perjalanan menggunakan kereta ini juga sekitar 45 menit gitu kan ya. Terus kayak cuma ada 1 atau 2 stasiun dia berhenti gitu kan ya, dan pemandangannya yaitu kebun karet dan perkampungan di Hatiai atau di perbatasan Thailand itu gitu kan ya. Nah terus ketika gue nyampe di perbatasan, jadi kalau kita menggunakan kereta ini sebenarnya itu kayak kita border pokoknya nyambung lah sebenarnya, bordernya itu antara punya Malaysia dan Thailand. Tapi kalau kita menggunakan mobil tadi tuh agak harus jalan gitu. Nah terus nyampe, kita tuh udah seneng banget karena akhirnya sampai ke Penang, yang tadinya mungkin malam, ini bisa nyampe siang hari udah balik lagi ke Penang gitu kan. Terus kita ngantri lah, kebetulan ini nggak terlalu banyak orang, kayak cenderung sepi sih menurut gue. Nah tiba lah giliran gue ngantri ke imigrasi Thailand untuk dicap keluar. Di petugas ini cowok nih, dia kayak bingung ngelihat paspor gitu, kayak dibolak-balik gini, terus kayak tunggu kata dia. Waduh, tunggu kenapa nih? Terus gue bingung gitu, terus waduh jangan sampai ada apa-apa. Terus akhirnya sorry sendawa. Terus akhirnya dia ngasih paspor gue ke temennya gitu, temen kayak yang lebih senior, ibu-ibu. Nah terus gue dipindah lah ke situ. Nah terus ketika gue pindah, ibunya kayak juga masih ngeliatin beberapa gitu. Terus akhirnya dia menjelasin, kamu nggak bisa keluar dari Thailand. Hah? Nah gue bingung. Terus kenapa nih, kok gue dilarang untuk
keluar gitu. Aduh, gue bingung. Terus akhirnya dia ngejelasin bahwa Indonesia dan Thailand ini tidak ada kerjasama untuk pulang pergi seperti itu. Jadi kayak dalam satu hari atau dalam satu kalender itu dalam satu tanggalan itu nggak boleh langsung cabut dari Thailand, harus nginep, atau kalau mau out itu harus kayak beda tanggal seperti itu kayak gitu. Jadi ya otomatis kita harus pulangnya besok gitu kan, yaitu kan itu kayak tanggal berapa sih, tanggal 16 terus tanggal 17 kita harus baru bisa keluar di Thailand seperti itu. Dan ya itu karena bordernya dibukanya jam 5 pagi waktu Thailand, ya otomatis mau nggak mau kita harus nunggu gitu. Nah ini beda nih, jadi kalau orang Malaysia itu sama orang Thailand tuh di border itu bisa kayak pulang pergi gitu ya, biasanya keluar masuk itu bisa aja. Tapi kalau orang Indonesia nggak bisa guys, jadi kayak orang Indonesia harus nunggu ya 1 kali 24 jam baru bisa keluar dari border Thailand ini gitu. Terus gue bingung dong sama teman gue, kita karena nggak ada prepare apa-apa, karena kita orangnya adalah orang yang ketika liburan, ketika pergi adalah orang well prepared, terus ini dihadapkan situasi yang nggak terduga, ya mau gimana gitu, bingung gitu kan. Terus tapi akhirnya teman gue ini karena masih nunggu gue ya, kayak masih deket dengan apa namanya kotak imigrasi itu, dia terus akhirnya memutuskan untuk nemenin gue di situ, maksudnya di Thailand gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pulang kembali, tapi nggak sampai kota Hatia. Jadi kan tadi kan kita naik keretanya itu akan balik lagi ke Hatia, tapi ada satu stasiun yang terdekat border, kayak mungkin jaraknya deket banget kok, 1 kiloan lah gitu kan. Pokoknya kalau dari stasiun itu juga deket. Nah kita turun di situ, lalu kita nyari hotel, dan pastinya nggak banyak hotel, nggak berharap hotel yang mewah-mewah seperti apa, hanya hotel apa adanya. Dan mungkin ini adalah hotel yang bisa short time, yang bisa kayak ya check in 2 jam gitu. Tapi kita kan nggak mungkin 2 jam juga ya, karena emang ya harus besok gitu ya, besok. Terus kayak ya udah, dan hotelnya ya tentu nggak sesuai dengan harapan. Kita udah ngebandingin harga dari beberapa hotel, ya sebenarnya kayak selisih dikit harganya, dan hotelnya tuh ya gitulah, kayak lembab dan lain sebagainya. Gue nggak nyaman sebenarnya di situ gitu aja. Terus tapi ya kita butuh tempat berlindung, dalam artian ya butuh untuk istirahat dan lain sebagainya, karena udah capek banget, karena kita belum tidur kan, istilahnya kayak belum tidur dari dini hari dan sebagainya. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat, meskipun ya kondisinya seperti itu hotelnya. Gue nggak tidur siang sih, nggak sampai tidur siang, karena gue kayak ngerasa masih apa yang terjadi dalam hidup gue gitu. Maksudnya kayak kita yang well prepared, terus dihadapkan dengan situasi yang kayak gini, kayak gue tuh masih belum menerima gitu, masih belum menerima. Dan gue masih kayak berpikir, duduk termenung ini, aduh ya Allah gitu. Terus akhirnya itu kan berarti kita kayak jam 10-an gitu kan, masuk hotel jam 10-an 11, terus jam berapa ya, jam 2 siang kita keluar hotel mencoba cari makan. Nah kebetulan kan perbatasan Thailand Malaysia ini kan masih mayoritas Melayu, orang-orang Melayu gitu kan, Thai Muslim gitu. Jadi mencari makanan halal tuh nggak susah gitu, banyak penduduknya yang pakai hijab dan lain sebagainya. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Terus ya udah kita cari makan dan sebagainya, makan gitu. Dan suasananya sih seperti ya perbatasan, tapi yang nggak pelosok banget sih, maksudnya kayak ya rumah-rumahnya bagus dan sebagainya, ya gambarannya kayak ada di video ini. Maksudnya kayak ya udah rapi gitu, tapi ya maksudnya nggak rame-rame banget, maksudnya nggak rame yang kayak kota besar dan sebagainya. Tapi ya kayak apa ya, dalam artian ya kalau lo mau cari makan ya ada gitu, kalau mau cari hotel ya ada, meskipun hotel yang seadanya seperti itu. Tapi ya udah gitu, terus makan, terus balik lagi ke hotel dan sebagainya. Terus malam gue kayak mikir gue nggak akan tidur deh gitu, kayak gue nggak tidur. Bahkan kalau ini misalnya jam 12 malam border Thailand ini buka, gue tuh pengen langsung aja gitu loh, langsung aja pindah negara lagi ke Malaysia, karena tadinya kan niat gue ingin Idul Adha di Penang gitu. Terus ini malam, nah teman gue ini mau video callan bareng pacarnya lah gitu. Terus karena di dalam hotel gak ada sinyal, karena lembab juga, misalnya kayak gue takut, akhirnya kita keluar bareng. Tapi misalnya dia video call, gue kayak explore malam-malam, dan suasana malamnya tuh kayak banyak pedagang yang menjajakan makanan, dan
jadi kayak pasar malam gitu loh, kayak bukan pasar malam ya, jadi kayak ya banyak pedagang yang berjajar. Terus gue sempat menyempatkan diri ke masjid uh, di sana gitu kan, melihat apa ya, masjid di situ gitu kan, dan suara imamnya tuh merdu banget gitu kan, karena malam itu juga ada takbiran kan, karena persiapan Idul Adha besok di situ gitu. Terus uh, pastinya gue beda sendiri nih kalau melihat pakaian jamaah masih di situ, karena mereka pada pakai gamis, gue cuma pakai kaos oblong dan pakai kaos oblong hitam dan celana hitam gitu. Jadi kayak mereka mungkin notice ini bukan orang sini gitu. Ini bukan orang sini gitu. Jamaahnya kebanyakan orang-orang tua gitu kan ya. Terus jarang gue mungkin anak-anak mudanya yang kayak umur berapa ya, belasan tahun ke atas, yang under 40 tuh kayak jarang sih, kayak gue kayak nggak lihat. Tapi mungkin ada, tapi kayak gue nggak lihat. Tapi kebanyakan adalah orang-orang tua gitu. Kayak gue mencoba berdamai lah gitu, maksudnya aduh tapi masih nyesek gitu. Terus oke, singkat cerita gue cuma tidur 2 jam karena kayak bener-bener gue nggak nyaman, dan gue pengen segera ke Malaysia. Sebenarnya teman gue juga pengen segera masuk ke Malaysia gitu. Dan ini apa namanya, ya itu tadi, kalau jam 12 malam itu border buka ya udah, tapi bordernya buka jam 5. Terus jam 3 kita bangun, persiapan mandi dan lain sebagainya. Jam 4 kita keluar hotel. Kita coba nyari taksi online, Grab gitu kan. Nggak ada yang pick up. Jadi kalau di Thailand ini bisa ada Grab bike maupun Grab car gitu. Cuma bener-bener nggak ada yang pick up jam segitu gitu kan ya. Bingung, akhirnya kita memutuskan untuk apa? Tadinya kita mau jalan dulu deh, keluar ke depan gitu kan. Kayak jarak dari hotel ke border itu 1,5 kilo. Jadi jalan dulu ke depan, siapa tahu ada orang lewat atau apa, kita bisa minta tolong tebengan. Terus akhirnya apa, jadinya kita tetap jalan kaki dari situ sampai border gitu. Sampai border sekitar 15 menit lah perjalanan jalan kaki itu. Benar-benar sepi gitu, benar-benar sepi dan lain sebagainya, kayak merinding. Dan ada kayak anjing-anjing juga gitu, maksudnya kayak aduh, itu yang paling gue takutin sih, kayak bukan tengah malam, dini hari ada banyak anjing gitu kan. Terus kayak ada menggonggong yang awu gitu, kayak merinding banget. Nah, terus waktu gue nyampe border, tentunya bordernya belum buka karena bukanya jam 5 gitu, bukanya jam 5. Terus gue lihat kayak adalah 1-2 orang naik motor lalu lalang, maksudnya kayak itu mau pergi ke masjid. Kalau gue lihat sih kayak dia pakai pakaian muslim gitu sih, tapi ada juga yang kayak orang yang balik main dan sebagainya gitu. Tapi cenderung sepi gitu. Terus kita sekitar 40 atau 30 menit nunggu itu tuh cuma berdua di pinggir jalan, nggak ada siapa-siapa gitu. Terus baru sekitar 10 menitan sebelum border itu dibuka, ada mobil study tour yang dari Thailand mau ke Malaysia gitu. Nah, ini mulai rame. Terus ternyata kita salah gerbang. Ini adalah gerbang keluar, yang gerbang masuk sebelah sana, terus kita geser. Nah, itu mulai orang-orang datang. Nah, terus yang ini yang study tour rame, gue sama temen gue, kita harus duluan nih masuk gerbang, karena kalau kita di belakang orang-orang anak-anak mahasiswa ini study tour, antri bordernya tuh panjang. Jadi pas gerbang dibuka, kita langsung lari, langsung mengambil posisi pertama untuk antri imigrasi. Sebenarnya bukan kita doang, tapi ada beberapa. Akhirnya gue dapat juara 3 antrian ketiga, temen gue dapat antrian kelima. Terus anak-anak yang study tour masih di belakang. Udah, terus alhamdulillah tanpa banyak pertanyaan dan lain sebagainya, gue dicap keluar dari border Thailand. Terus kita jalan sedikit gitu menuju bordernya Malaysia, terus dicap masuk Malaysia. Itu kayak lega, plong gitu rasanya kalau setelah masuk Malaysia lagi tuh plong. Terus tapi itu tadi, kita nggak ngejar momen Idul Adha di Penang atau di Pinang, Malaysia. Jadi kayak ya udah, gue di jalan Idul Adha di jalan, masih naik kereta gitu. Jadi ya udah, gimana, kan gini, gue udah pernah Idul Adha di Bangkok gitu. Nah, ini gue sebenarnya pengen ngerasain Idul Adha di Malaysia, suasana Idul Adha di Malaysia, tapi malah jadinya ketahan di sana. Ya udah gitu kan. Gue tuh juga sempat berpikir gitu kan, maksudnya kayak waktu di hotel gitu kan, maksudnya waktu di perbatasan imigrasi tuh, kenapa kita nggak nanya punishmentnya apa kalau misalnya kita kesana keluar duluan gitu. Nah, itu gue nggak nanya, itu salahnya gue. Nah, itu tadi, jadi kayak emang kayak kalau traveling kita harus siapin budget agak lebih gitu ya, untuk hal-hal yang nggak terduga kayak gini gitu kan. Bahkan
sebenarnya gue tuh kayak ketika nyampe di border Malaysia yang pagi itu tuh juga kayak tiba-tiba tuh kayak terbesit, apa kita balik aja ya, kayak gue jadi ragu gitu loh. Dan ternyata benar, keraguan itu terjawab dengan kejadian seperti itu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita traveling ini. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe Mgo, Aksa Mas Go, dan gue Anywhere sebelum nonton Aksa Mas Go. Terima kasih. Wassalamualaikum.